Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang materi kewirausahaan dan kepemilikan bisnis. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri. Saya sendiri Agis Adriansyah, yang ketiga teman saya, Despi, Vera, dan Antonius. Kewirausahaan itu kita bagi jadi 4. Yang pertama hakikat kewirausahaan, yang kedua manfaat kewirausahaan, yang ketiga kegagalan dan keberhasilan kewirausahaan, yang terakhir kerugian dan keuntungan kewirausahaan. Kewirausahaan itu merupakan sebuah kegiatan mengelola, mengembangkan, kemudian menggabungkan inovasi, kesempatan, dan cara-cara baru untuk memberi nilai tambah pada suatu produk, baik itu barang maupun jasa. Hakikat perusahaan, kewirausahaan itu kita dibagi jadi 4. Yang pertama, kewirausahaan adalah suatu nilai yang diwujudkan dalam perilaku yang dijadikan sumber daya, tenaga penggerak, tujuan, dan siasat. Yang kedua, kewirausahaan adalah suatu nilai yang diperlukan untuk memulai suatu usaha dan perkembangan usaha. Yang ketiga, kewirausahaan adalah suatu kemampuan untuk menciptakan sesuatu baru dan berbeda. Yang keempat, kewirausahaan adalah suatu proses penerapan kreativitas dan inovasi dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan. Manfaat kewirausahaan. Yang pertama, menciptakan lapangan kerja baru. Yang kedua, semangat inovasi. Yang ketiga, kesejahteraan meningkat. Kegagalan kewirausahaan itu ada 4 faktor. Yang pertama, manajerial yang tidak kompeten. Yang kedua, kontrol yang lemah. Yang ketiga, kurangnya fokus. Dan terakhir, modal usaha. Keberhasilan kewirausahaan. Yang pertama, kerja keras dan dedikasi yang tinggi. Yang kedua, permintaan pasar. Yang ketiga, kompetensi manajerial. Yang keempat, keberuntungan. Kerugian kewirausahaan. Yang pertama, kepastian pendapatan membuka dan menjalankan usaha tidak menjamin akan memperoleh uang yang cukup untuk hidup. Yang kedua, resiko hilangnya modal atau aset atau investasi kita. Yang ketiga, kualitas hidup sebelum bisnis mapan. Kita harus bekerja 6-12 jam sehari. Keuntungan kewirausahaan. Yang pertama, memperkuat pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, meningkatkan produktivitas. Yang ketiga, menciptakan teknologi, produk, dan jasa baru. Yang keempat, mengubah dan meremajakan pasar. Kepemilikan bisnis itu ada 4. Pertama, bentuk kepemilikan bisnis. Yang kedua, pola-pola kemitraan. Yang ketiga, jenis kerjasama jaringan usaha. Dan terakhir, kesimpulan kewirausahaan dan kepemilikan bisnis. Kepemilikan bisnis itu suatu wujud aktivitas bisnis yang dilihat dari segi owner atau pendirinya, sumber modalnya, serta tujuan pendiriannya. Sehingga ada berbagai macam wujud kepemilikan bisnis atau usaha. Kepemilikan bisnis merupakan suatu terobosan dan langkah yang tepat. Bentuk kepemilikan bisnis itu kita bagi menjadi 2. Yang pertama, berbadan hukum. Yang kedua, tidak berbadan hukum. Berikut penjelasannya. Usaha berbentuk berbadan hukum. Yang pertama, perseroan terbatas atau kita sama-sama tahu itu PT. Yang kedua, koperasi. Usaha yang tidak berbadan hukum. Yang pertama, perusahaan perseorangan. Yang kedua, firma. Yang ketiga, persekutuan komanditer. Pola-pola kemitraan kita bagi jadi 4. Yang pertama,
inti plasma, yaitu hubungan antara kemitraan UMKM dan usaha besar sebagai inti membina dan mengembangkan UMKM menjadi plasma. Yang kedua, subkontrak, yaitu memproduksi komponen yang diperlukan perusahaan mitra sebagai bagian dari hasil produksinya. Yang ketiga, dagang umum, yaitu memasarkan hasil produksi, kerjasama dengan pemasaran produk, penyediaan lokasi usaha, atau menerima pasokan dari usaha kecil untuk memenuhi kebutuhan usaha besar. Yang keempat, franchise, yaitu usaha kemitraan di mana suatu perjanjian kepemilikan bisnis memperbolehkan pemilik bisnis lain untuk memakai suatu produk dan pengguna merek sebagai usaha kemitraan. Kerjasama jaringan usaha. Itu kita bagi menjadi 4. Yang pertama, kemitraan atau partnership. Yang kedua, koordinasi dan kerjasama. Yang ketiga, kolaborasi. Yang keempat, kemitraan strategi. Jadi kesimpulannya, wirausahawan harus bertindak dengan baik dan benar sejak awal memulai usaha. Memilih bentuk kepemilikan yang baik dan benar berarti para wirausahawan juga harus memahami karakteristik tersebut sesuai dengan usaha dan personality mereka. Baik, itu aja yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.